di pilihan pick kedua ya, memilih di pick yang kedua bisa menjadi kunci kemenangan. Kita akan simak lebih lanjut. Karena untuk first picknya kali ini ada di tangan pemain-pemain dari Incilia. The Mongols sudah di area second pick dan masih respect same pattern ya dari bandingnya tim Incilia sebetulnya. Alpha yang cuman jadi perbedaan Ji. Ya, dengan first picknya berarti banyak banget chance-nya. Povius nih yang aku bingung kemana, nggak keluar-keluar. Iya loh, Povius jarang absen gak sih di hari pertama juga? Jarang. Gak jadi pilihan banget ya Povius, Chips. Ini hero yang sebetulnya tuh red pick dan red bandnya tuh tinggi banget. Ini harus redup ya, mulai meredup nih untuk wildcard M6 kali ini. Tapi ya, let's see, karena Chow masih menjadi pilihan pick banning terakhir dari The Mongols. Ini akan mengarah ke area mana karena ada satu buah fun fact juga nih ya. Incilia secara harfiah itu berarti melompat ke atas atau menyerang dalam bahasa Latin. Jadi apakah ini pertanda nih ya? Untuk Incilia ini bisa menjadi tim yang hyper agresif, apalagi tadi Cipi udah bilang ini bisa jadi contender kuat dan bisa dibilang jadi kuda hitam lah untuk wildcard di grup B khususnya. Iya sih, cuman balik lagi ya, Incilia juga dari segi pool hero-nya nih aku masih penasaran sih. Karena suhunya di ban lagi kan sama The Mongols. Tadi untuk di game pertama keluarnya Joy. Untuk di game kali ini bakal keluar apa nih? Namun tetap Hilda-nya duluan yang bakalan diambil. Hylos nih dari Mongols. Pertanyaannya apakah akan first pick lagi? Karena menurutku kalaupun memang sampai first pick lagi, tambah dengan power setup nggak sih kayak Yves Cipi? Wah iya. Cuman problemnya Yves-nya ditutup gak sih? Oh ya Yves ditutup ya? Oh, ya masih jadi target banget nih, target operasi Chushin open habis. juga ya? Chushin pun Gak tidak open, diperbolehkan untuk muncul. Jadi pilihannya antara Gatot ya, tadi ada Gatot yang dua game itu ditutup. Gatot terlepas apakah ini akan menjadi counter pick untuk tim The Mongols, setidaknya mengurangi stick tim white sebetulnya kalau udah ngomongin karya Gatot ya dengan EOG-nya. Ini bisa jadi kerap kali disaster ya atau bencana ketika bocil, tapi pilihannya masih di Hylos dan Khalid 3 game in a row untuk The Mongols. Yap, Khalid dan Hylos ya yang dibawakan dan Valentina. Ternyata pilihannya untuk teman-teman dari Incilia diikuti dengan Nolan. Akhirnya yang keluar juga. Apalagi dengan Hilda yang udah di tangan dari Incilia kayaknya udah cukup aman. Untuk jungle potensial bisa diamankan dengan cukup baik bagi teman-teman dari Incilia. Tinggal pertanyaannya adalah dengan Alpha yang sudah tidak ada. Dari tadi kita ngeliat Khalid selalu dikeluarkan dengan adanya Alpha kan. Ini jungle apa yang pengen dibawakan? Karena untuk di arah fighter, Suyo dan juga Alpha sudah nggak ada. Kalau pengen ngambil ke arah assassin, ngambil depan Hilda kayaknya bukan hal yang terbaik untuk bisa dilakukan oleh Mongols. Sebenarnya masih bisa-bisa aja tapi risikonya sangat besar menurutku dan ternyata Bruno terlebih dahulu yang diambil. Oke, mau lihat bisa jadi surprise pick ya mungkin junglernya ya. Battle of Assassin sudah semakin tercium untuk game kali ini, tapi ya we'll see pilihannya akan mengarah ke area mana. Karena kalau bicara soal Bane, The Mongols bisa target operasi lagi ya respect ban. Nutup karya Granger-nya juga bisa jadi jawaban ya setelah Bruno jadi pilihan, atau mereka mau nutup karya Beatrix-nya ring dulu. Beatrix ya, mendingan itu dulu gak sih Beatrix Beatrix dulu? Addon, sorry. Ya Beatrix Addon dulu gak sih? Tapi selain Beatrix masih ada beberapa pilihan lain yang oke sih. Granger pun juga tadi bisa diambil juga kan nama Incilia karena sudah digunakan oleh Mongols di game pertamanya. Tapi Edith duluan yang ditutup karena mungkin nutupin ke arah chance Romer ya. Tapi masih banyak sih sebenarnya Romer selain dari Edith dengan area yang besar juga. Contoh simpelnya, paling simpelnya Gatot Kaca. Angela, wah dia mencium-cium bau-bau assassin yang bakal disupport dengan adanya Angela ya. Akhirnya ditutup terlebih dahulu, tapi bicara Matilda di game kedua tuh nggak jadi opsi ban loh sebetulnya. Oh iya Matilda juga ada ya, bisa sih sebenarnya buat Incilia. Karena kan tipikal adanya karpet itu bakal agak sedikit sulit ya untuk bergerak. Seenggaknya Guiding Wind nggak bakal terpengaruh lah dengan karpetnya dari Hylos. Nathan ban? Nathan ban. Oke. Granger juga oke menurutku. Granger Beatrix. Atau kalau enggak ya biasanya ya one sih. Iya tadi one. One sih ini juga bisa dengan adanya Hylos dan juga Khalid makanan paling depan untuk crossbow of strength bisa di-trigger. Itu juga masih sangat-sangat mudah menurutku, apalagi dengan frontline udah ada Hilda, tinggal cari satu romer lagi sih. Tapi kalau sampai one yang keluar berarti romer badan yang akan dikeluarkan menurutku.
Nomor badan Gatot nih, Gatot tuh Gatot, dua Kaca, game tuh Grok. ditutup loh. Bisa. Yes, Gatot, Grok, Tigreal juga 2 game ditutup Oh, ya. Tigreal, oh iya open juga di sini ya. Iya, open lagi. Pilihannya luas banget kalau mau ngomongin badan, setup moment untuk The Mongols. Mereka kalau mau keep ngelihat 2 hero selanjutnya mungkin jungler bisa ditaruh di akhir ya, kayak secure ke area badan yang tadi kita udah mention mungkin nih. Tapi pilihannya di The Mongols. Vexana. Mereka justru ngambil mid, oh iya mid lane-nya dulu yang belum ada. Gatot Kaca open. Oh berarti ini Hylos-nya Rom, Ji. Hylos Rom lagi. Oh iya ya, Hylos Rom. Udah ada Ya. Khalid. Oh iya udah nggak bisa ngambil Gatot Kaca juga ya. Aha, Dan Tigreal itu dia. ditambah lagi dengan Harith. Yes. Itu dia 2 hero yang akhirnya keluar lagi. Karena Harith picknya lumayan nggak terlalu banyak ya untuk di wildcard kali ini, dan akhirnya di pick juga oleh teman-teman dari Incilia. Ditambah dengan aku suka nih Valentina dan juga Tigreal. Komonya bakal banyak banget. Even di Raging Sandstorm Tune itu bisa hitungannya jadi preset up-nya Tigreal loh untuk Implosion. Dan dengan tipikal adanya Vexana, dengan adanya Bruno, ini jadinya tuh bukan kayak masalah yang harusnya di masalah untuk Tigreal. Karena Tigreal itu paling nggak suka mini CC yang keluar. Bisa ngeganggu Implosion-nya. Dan bantuan nggak sih dengan adanya copy paste dari Gross Pathway? Itu juga bisa. Ini juga bisa jadi satu bantuan yang penting banget nih dari setup Tigreal yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Incilia. Tapi satu hero terakhir jungler mengarah ke arah dari Assassin, itu dia Battle of Assassin akhirnya muncul Link. Ini jadi jawaban tersendiri juga, cuman sebetulnya kalau kita ngomongin backline, ini backline yang punya self defense cukup loh dengan dia punya dash ability gak sih kalau bicara Incilia komposisi hero-nya? Iya jelas, dash ability banyak banget dari Valentina, dari Harith gitu kan. Even Hilda pun hitungannya dash juga kan. Ngedash jalan kaki ya hitungannya ya. Tapi balik lagi, itu dia untuk 10 hero yang telah diambil oleh kedua belah tim. Aku penasaran nih bakal seperti apa, tapi jujur dari segi draft aku lebih suka yang kiri ataupun Incilia. Mengingat bahwa untuk durability mereka punya, damage output mereka juga sangat konsisten dibandingkan dengan Mongols yang jujur Link setelah nerf kemarin kayaknya untuk offensive powernya nggak bakalan terlalu besar. Even Tempest of Blade-nya sudah dilebarkan. Dan dengan tidak adanya Angela, which is why Incilia nge-ban karena Angela tadi, ini yang ngebuat agak sedikit resiko juga untuk sustainability-nya dari Link di saat berhadapan dengan Nolan. Wah ini dia ya, the battle of kedua belah tim. Assassin Power 2-1 untuk Incilia atau 2-1 untuk The Mongols. Kita akan lihat secara langsung bagaimana hasil akhir yang bisa ditorehkan untuk game yang ketiga. So let's go to the land of doubt. Yes, so ini dia untuk game ketiga, match pertama kita. Incilia melawan The Mongols yang sama-sama mengambil ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Dan untuk clearing power, Valentina sedikit agak delay dibandingkan dengan Vexana yang emang cepet banget karena pasifnya. Cuman harus diingat bahwa untuk early leveling menurutku akan agak sedikit kencengnya di Valentina mengingat pasifnya. Dia semakin banyak ngehit lawan yang level di bawah dia, semakin banyak XP yang bisa dia terima. Iya, tadi kita lihat juga ya untuk hero-hero cost combat kayak gini juga jadi ancaman. Lihat tadi fight effect-nya udah mulai mengarah ke arah Mikey. Dan nampaknya kali ini Reaper-nya juga sudah mulai dikunci. Tapi masih bisa survive tanpa mengeluarkan ke area satu buah battle spell. Jadi satu buah hal yang wise untuk teman-teman dari tim Incilia. Skirmish ini agak sedikit berbeda ya, mengingat adanya pertemuan dari Battle of Assassin yang membuat early pressure-nya jauh lebih terasa bagi dua belah tim ya. Berbeda dengan 2 game sebelumnya. Lihat serangan balik dari Reaper mengarah ke arah Shanlin yang membuat dipaksa untuk defense terlebih dahulu dengan area Quick Guard dan menilik tipis dari set emblemnya ya. Kita lihat ada 2 conclusive blast juga untuk 2 power damage defense-nya juga nih untuk teman-teman dari tim Incilia. Dan juga kali ini Bruno di tangan The Mongols sedikit berbeda ya. Mengedepankan karya power dari Weapon Mastery dan juga sosok Fatal yang memang berfokus ke area titik damage. Dan juga ini Inspire yang balik lagi fokus dari Don adalah bagaimana nanti 5% diskon ini bakal mumpuni untuk sosok Don bisa membelanjakan itemnya ya, memprioritaskan 3 item powernya di awal yang terbilang cukup mahal juga. Tapi ya so far so good, ini cukup cepat. Team fight yang tidak terjadi bahkan yang membuat akhirnya perjalanan Incilia di area turtle-nya pun mulus. Semulus itu. Dan belum ada pertukaran yang signifikan juga nih yang coba untuk di-create oleh teman-teman dari The Mongols ya so far. Shanley-nya terus bermain proaktif. Yang aku suka manajemen laning dari Shanley juga ini apik banget. Walaupun memang akhirnya Shanley harus terdeteksi dengan adanya 3 pemain dari tim Incilia. Flicker for defensive. Dan Quick Guard kembali dibuka untuk bisa menahan dan memulihkan serangan. Serangan yang dimaksimalkan oleh teman-teman dari Incilia.
Dan memang sorotannya semuanya dikunci ke area power dari God Lane ya ini ya. God Lane yang di awal 1v1 situationnya sengit, kali ini sudah mulai ditahan karena Implosion menyerang tepat ke arah Shanlin yang sudah diketahui tidak ada memiliki defensive power dari Flicker. Dan juga Quick Sun Guard membuat akhirnya first blood diaman kali Incilia Team. Sesuai dengan namanya, mereka berhasil memberikan penyerangan yang optimal. 2 objektif in total diamankan oleh pemain-pemain dari tim Incilia melalui Turtle. Dan juga bagaimana objektif point first blood-nya ini menjadi modal dan great investment untuk teman-teman dari Incilia di game yang ketiga. Ya otomatis ini bakal nge-boosting juga ya untuk early gameplay potensialnya mereka. Apalagi dengan 1 poin kill yang didapatkan juga jatuhnya ke tangan dari Justinian kan. Yang ngebuat untuk jungling pattern-nya pun juga makin cepat. Dan ditambah dengan korbannya tadi jatuhnya ke tangan dari Shenlin. Tapi bottom lane. 1v3 situation. Kuat loh. Secara sigap Don masih bisa selamat ya. Ngebuka juga ke area objektif. Dia punya zaman force di area bottom lane. Meanwhile di area top lane 1v2 situation bangkai mundur. Dengan area Revitalize dan juga Glorious Pathway yang bisa dia gelar untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, Glorious Pathway dibuka hanya untuk mundur belakang dan ini udah menjadi sebuah pattern yang kita lihat terus menerus ya untuk Hylos. Alih-alih untuk maju ke depan, itu memang buat lebih ke arah escape mechanism tambahan aja untuk teman-teman yang lainnya. Dan ini juga bakal berpengaruh tentunya untuk bagaimana setup teamfight dijalankan. Karena dengan tipikal Lovely, dengan Tigreal, ini dia yang terjadi. Yep, lagi-lagi. 1 buah serangan sudah mulai dibuka. Implosion yang nampaknya mengenai 1 buah lagi. Serangan balik yang bisa dimaksimalkan oleh tim The Mongols. One man down nampaknya dari Incilia. Terus offblade connect begitu saja dan sayatan maut dari Devon Swatch di follow up lagi dengan adanya 1 buah Ring of Punishment. Diberikan oleh serang mania, Glorious Pathway digelar. Tapi lihat bagaimana Ripple still survive. Dan nampaknya tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Incilia. Cuman Zetsu juga untuk di sini masih mencoba untuk mengejar dulu ya dengan Berserker Fury lah dijadikan item pertama. Yang ngebuat damage outputnya ke arah hero udah lumayan kuat. Tapi untuk ke jungle-nya nih yang bisa dibilang menjadi sedikit terdelay juga dengan adanya 1 poin kill yang didapatkan oleh Justinian tadi. Makanya sekarang kita lihat adanya level difference yang sebentar lagi mungkin akan terjadi ke level 9. Yap, karena Turtle-nya juga udah mulai menjadi perebutan yang masih bisa diamankan oleh Justinian dengan adanya power experience yang lebih unggul dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Incilia. 1 Turtle diamankan oleh Incilia dengan adanya Zetsu tadi. Posisinya lagi di orange buff, jadi nggak bisa terlalu cepat untuk nyamperin ke arah Turtle Turtle kedua dari Incilia ngebuat akhirnya 2 Turtle nih udah diamanin dengan sangat-sangat baik gitu loh. Secara nggak langsung juga akan mengamplify powernya dari Dawn. Makanya kalau kita ngelihat dari segi gold lane ya, ini ternyata masih di lead oleh Bruno dengan farming pattern yang lumayan bagus menurutku. Ditambah juga emang untuk early Bruno lebih mendominasi lah dibandingkan dengan Dawn yang emang butuh 1 Starlium Sight terlebih dahulu untuk bisa ngasih damage yang proper. Dibandingkan dengan Range yang emang dari awal tanpa item udah kuat banget. Continuous damage-nya ya, ngebuat ringnya emang nge-maintain banget. Dan dari tadi juga emang selalu akan ada sorotan-sorotan nih, bantuan yang memang dibawakan yang ngebuat damage yang bisa diberikan oleh ring jadi jauh lebih luas lagi, bisa masuk ke pemain-pemain Incilia ya, khususnya match up-nya ya Dawn. Dan so far so good. Serangan agresif yang dibawakan di menit awal menuju Turtle pertama udah nggak kembali muncul ya. Dan temponya udah mulai lebih ke slow tempo yang mirip dengan 2 game sebelumnya jujur untuk game yang ketiga kali ini. Iya, dengan Zetsu juga yang ternyata nggak terlalu di pressure banget ya sama Hilda, tapi justru yang di pressure lalu bangkai. Tiba-tiba 4 player nempel ke punggungnya. Ada salah apa itu di bangkai? Semuanya mengarah ke area hero tersebut. Itu dia ya, balikin keadaan yang memang jadi pilihan. Ditambah lagi Implosion menyerap perjalanan pulang yang dimiliki oleh Shanlin yang membuat 1 pemain tambahan lagi harus diringkus oleh pemain-pemain dari tim Incilia. Baru kita ngomongin tapi Maniak udah mulai bertengger di depan orange buff yang dimiliki oleh Zetsu. Ngebuat dia akhirnya untuk space farmnya makin ditutup lagi dan bahkan dicuri oleh Justinian. Ngebuat akhirnya Justinian makin lead lagi dari segi level dan sebentar lagi mungkin akan ada perbedaan. Yes, 2 level difference antar jungle dari kedua belah tim. Dan juga 2 objective power yang kini sudah diamankan oleh Incilia. Synchro Vision, zaman force for offensive. Membuat akhirnya Soto Kering agak sedikit kewalahan dan mundur ke area belakang. Dan Incilia tim berada semakin di depan tentunya dengan adanya objektif keunggulan. Dan Turtle kali ini akan coba untuk dikontes kembali kah? Karena masih belum ada setup The Mongols untuk bisa mengutus 1 pemainnya untuk ngambil ke area objektif juga dari top lane. Ya, untuk top lane pun juga sebenarnya didimin aja nggak apa-apa, dibikin dari weak lane tapi sengaja dapat Turtle dan menangin team fight. Mungkin itu yang menjadi salah satu goals paling kencengnya dari Incilia karena emang dari segi gameplay mereka butuh space yang luas banget untuk bisa team fight dengan agresif gitu. Karena ingat mereka bawa Hilda dan juga mereka bawa Harith.
tipikal hero yang masih butuh space yang sangat-sangat luas. Makanya yang dicari adalah invasinya dulu, kalau udah nggak kuat dari segi teamfightnya baru ditekenin ke arah turretnya. Karena menurutku sekalinya mid lane turret pecah dari Mongols, ini bakal ngebuat mereka lumayan runtuh sih. Karena belum runtuh sentral turretnya pun lihat poros rotasi Insilio udah seluas ini ya dengan keunggulan. Mereka nggak ngebuang peluang sama sekali ya. Mereka masih terus ngasih serangan-serangan berkelanjutan. Presence-nya mereka membuat akhirnya The Mongols nggak bisa leluasa untuk keluar. Dan ini ada farming pattern yang jelas terhambat juga nantinya oleh Ring karena ini party area bottom lane berhasil dihancurkan. Lihat di area top lane. Ada satu buah serangan 1v2 situation. Tapi sayang sekali Justinian masih bisa bertahan di area top lane. Yap, di recall tadi untuk di arah top lane yang sama Justinian ya. Kita ngelihat bagaimana defensifnya sebenarnya juga untuk buying time aja karena mid lane-nya. Ini pengen digeragas juga, dihabisin. Teman-teman dari Isilio, cuman untungnya masih ada Bankai yang bisa mengeluarkan Zetsu. Itu dia langsung tumbang begitu saja dengan adanya serangan yang diberikan oleh seorang maniak. Yang nampaknya tidak membuat Zetsu bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak begitu adil ketika orange buff-nya juga diambil. Zetsu-nya pun harus ikut hilang untuk nothing. Cuman emang agak, bisa dibilang agak overcommit sih daerah top lane. Tadi kan posisinya udah di-recall kan sama Justinian. Tapi masih lumayan muncul juga di peta karena nge-push juga kan tadi. Pertama nge-push, abis itu nge-clear minion juga yang akhirnya sekalinya didatengin. Mungkin ada informasi bahwa Tempest Blade itu dikeluarkan tadi. Dan ada chance dimana cooldown-nya belum terjadi nih. Otomatis yang langsung diganyang habis-habisan, apalagi dengan adanya maniak, membuat Zetsu pun akhirnya tumbang. Ini mahal ya, apalagi dari tadi pembahasan kita adalah Zetsu pun dari segi gap experience-nya pun ini jauh ya. Justinian sudah berada di area max levelnya. Wah ini early gak sih? Menit 8 Ji. Ya, dengan adanya Lord di menit ke-9 ya untuk sekarang. Yang udah mulai diambil, ngebuat setidaknya ini Intertara tuh udah bakal bisa calon-calon hilang semua sih. Dari tangan Mongols yang diberikan ke arah Insilio ya. Makanya Zetsu juga masih mencoba untuk nyari space farm terlebih dahulu. Karena dari tadi orange buff-nya ditutup, purple buff-nya juga dipegang, jungle juga dipegang. Ujung-ujungnya ya Zetsu melipir tipis-tipis ke jungle lawannya. Tapi ini nggak ngasih solusi yang begitu banyak untuk teman-teman yang lainnya. Karena lihat dari segi minionnya deh, bawahnya di freeze, atasnya juga tadi sempat di freeze. Mid lane-nya ramai. Jadi yang masih dapat resource banyak menurutku sekarang tinggal Zetsu aja. Makanya kalau kita ngeliat untuk Zetsu beserta dengan teman-teman yang lainnya ini lumayan tinggi gold gap-nya. Kecuali di tangan dari Bruno ya. Ya Brunonya udah terbatas banget sih pergerakannya di awal ya. Dengan adanya serangan-serangan pressure yang ngebuat baru ngamanin karya Berserker dan juga Sklau doang berbanding terbalik dengan match up-nya yang udah hampir jadi karya Holy Crystal ya. Bantuan dari Inspire dan juga keunggulan dari teman-temannya yang membuat itemnya jauh lebih bisa cepat diamankan. Aman tuh udah. The Mongols kali ini yes, Crystal sudah di tangan dan ini Lord pertama yang akan memberikan advantage sebanyak apa nih. Karena kalau mungkin ngomongin carry winning condition dan high ground, ya The Mongols masih punya. Ya, The Mongols masih punya banget dengan ada Vexana dan juga Bruno sebenarnya. Tapi balik lagi Bruno nge-clear minionnya cepet, tapi bukan tipikal area. Beda lah sama Beatrix gitu loh. Jadi lumayan harus berhati-hati juga apalagi nanti untuk Lord yang sudah enhance, karena lihat ada konsil yang dinyalakan dan ternyata nge-pressure untuk top lane bisa diambil. Iya, imitasi resource-nya mengarah ke arah Eternal Guard yang somehow itu membantu serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Insilio. Tapi nampaknya Revitalize Save the Day dari Bangkai membuat akhirnya nyawanya tidak jadi terancam. Dan nampaknya wave minion yang ada di area top lane masih bisa dibersihkan. Damage yang diberikan terlalu besar. Yang membuat lagi-lagi ada satu nyawa yang hampir ikut serta tewas di area high ground. Dan lihat bagaimana Insilio tim masih coba untuk mulai menindaklanjuti serangan lanjutan mereka mengarah ke area high ground. Satu base turret akhirnya berhasil diamankan begitu saja. Dan nampaknya disiplin menjadi keputusan yang bijak untuk Insilio mundur secara teratur. Karena balik lagi untuk resources mereka nge-push juga udah gak terlalu banyak ya. Dari tadi mereka udah banyak keluarin skill set, mereka juga udah banyak kekurangan HP juga dari Insilio. Jadi mendingan dapat satu abis itu udah mundur gitu loh. Jangan terlalu memaksakan kalau nggak mau sampai kena adanya poin. Tapi nampaknya satu buah serangan dari seorang Bangkai yang membuat akhirnya dirinya harus dipanis. 1v4 situation, niat hati ngecek area bos. Tapi out of nowhere dia yang harus tewas di area rumput. Ya itu dia nggak enaknya dengan adanya Hylos ya. Tipikalnya kalaupun emang dipukul, dia harus siapin karpet dulu untuk bisa mundur ke belakang. Berbeda dengan tipikal-tipikal yang kayak Grok, mungkin beda juga tipikal-tipikal kalau untuk XP lane ya. Kayak Fovius dan juga mungkin Khalid gitu loh. Yang bisa langsung loncat
ke arah belakang ataupun depan. Seenggaknya kalau Fovis dipukul, dia bisa pukul balik. Tapi Hylos, dia cuma bisa nyalain Ring of Punishment. Iya, dan juga dia punya Revitalize juga tadi nggak sempat dipegang karena emang terlalu kilat. Dan 12 menit game berjalan, ini 5-2. Tapi objektif play dari Insilio-nya itu jalan banget. Yang ngebuat pertukarannya jadi statis banget nih dari tim The Mongols. Ya mereka berada di posisi yang super duper serba salah. Dan untuk masuk ke area lot pun harusnya ini beresiko banget ya. Sehingga gak banyak hal selain defense yang bisa dimaksimalkan oleh The Mongols. Iya, dan otomatis dapetin Lord-nya untuk Insilio. Dan Lord akan berjalan di arah tengah tentunya. Sementara di arah bottom lane ini bisa jadi potensi push juga. Karena ingat ada 2 wave juga di arah bottom lane. Dan untuk defensive manuvernya menurutku Mikey ini harus benar-benar dijaga-jaga banget. Begitupun juga dengan Shenlin yang harus bisa, seenggaknya kalaupun emang gak dapet apa-apa, incer ke arah backline. Bantu untuk bisa miss position, untuk bisa defense yang lumayan bagus. Seenggaknya miss position ke arah Harith. Apakah skenario tersebut bisa dilangsungkan karena nampaknya The Mongols kali ini mengalami satu buah serangan yang tidak begitu adil karena langsung straightforward untuk bisa menghajar karya lini pertahanan. Akhirnya The Mongols harus kembali mengalami kekalahan atas Insilio dengan kemenangan reverse sweep 2-1 untuk match kita yang pertama. Chance goodbye yang makin membesar untuk teman-teman The Mongols. Ngebuat mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka mungkin tidak akan menjadi top klasemen untuk di grup B. Karena mengingat bahwa dengan sudah adanya Insilio 2 kali kemenangan, 2-0 dan 2-1 setidaknya 2 match itu telah menaruh mereka di top tier-nya. Ya betul. Tapi ingat, 3 match yang dijalankan dari masing-masing tim berarti masih ada chance untuk tiebreaker juga. Dengan contohnya 2-1 untuk teman-teman Araki Akira dan 2-1 untuk Insilio. Wah, itu yang bakal dihitung dari gamenya tuh. Nah, 3-way tiebreaker ya berarti ya? bisa jadi. Cuman kalau misalkan kita ngeliat dari segi gamenya sejauh ini, Insilio bisa dibilang tetap mengalami kerugian. Even though mereka menangin matchnya 2-1, tapi mereka ada satu match kalah. Yang dimana ini bakal berbahaya semisalnya nanti untuk RRQ Akira. Mereka menang semua match tanpa ada kekalahan sama sekali dari gamenya. Wah, ini bakal jadi fatal lagi. Grup B emang panas banget Bener. gak sih? Bakal nyesek banget kalau posisinya dari grup B yang masuk itu bedanya 1 sama 2. Itu 6-1 sama 6-0. 6 kali game menang ya maksudnya ya. 6 kali game menang dan 1 game kalah gitu. Makanya menurutku untuk 2-0 itu udah menjadi hal yang wajib banget untuk didapatkan. Ya apalagi dengan kekalahan. Yang menurutku ngebuat The Mongols mau tidak mau ya sayangnya nggak bisa lanjut nih untuk ke babak grand final nanti antara tim grup A melawan tim grup B dari masing-masing top satunya. Sisa match hanya bisa digunakan untuk bermain lepas dan comeback stronger ya untuk wildcard selanjutnya nih untuk teman-teman dari The Mongols. Cuman satu hal yang pasti, wah ini udah semakin ketat lagi ya. Semua negara berkembang, semua negara mengejar ketertinggalan dengan adanya kemenangan yang bisa didamankan oleh region EECA ya. Berkat di tahun lalu yang kita udah mention dari tadi nih, tajuk awalnya adalah kilas balik ya. The Mongols ini yang berhasil mengamankan kemenangan atas EECA. Kembali dibayar lagi dengan adanya EECA yang udah ngejar power yang dimiliki oleh region-region lain. Ya walaupun memang kemenangannya dramatis banget. Hitungannya gantian berarti ya Cipi ya. Tapi kalau kita udah ngelihat dari game ketiganya, maka dari itu kita akan juga langsung lihat untuk itemnya bakalan seperti apa. Karena untuk dari Insilio yang aku notice banget adalah lihat bagaimana Great Dragon Spear yang ada di tangan dari Justinian. Di sini menurutku niatnya adalah untuk bisa abis fracture langsung hybrid. Itu yang paling penting karena untuk dari segi damage outputnya sudah sangat besar dengan adanya Blade of Despair, Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Sementara adanya Magic Shoes ini adalah untuk mempersingkat lagi cooldown dari Justinian yaitu Nolannya karena even kalau kita ngelihat untuk skill setnya Nolan itu kecil-kecil banget dari segi cooldownnya. Kalau dilihat dari Fracture pun kalau nggak salah cuma 8 atau 6 detik gitu. Secepat itu ultimate dari Nolan. Sementara kalau kita ngelihat dari Maniac, dia mengambil karena Dominus Ice dan juga Blade Armor. Item yang bisa dibilang emang dispesialisasikan untuk bisa mendeny damage dari rings. Karena harus diingat semakin tinggi defense-nya dan efek Blade Armor juga akan makin meninggi. Ditambah lagi dengan adanya 20% crit damage reduction yang ngebuat akhirnya Maniac bisa bertahan dengan sangat lama untuk di arah front line. Nih dan kita juga bakal lihat ya dari set emblemnya itu sendiri untuk kedua belah tim ini seperti apa. Dimana ngebawa karya Trill, Power Conclusive Blast lagi-lagi ya. Ini 2 kali loh Shenlin dengan dia punya Raging Sandstorm-nya sulit untuk bisa ngasih serangan balik gak sih Ji untuk di game kali ini. Apalagi sebenarnya di early permainan
early rotasinya udah bener-bener semasif itu ya. Dari mana Mongols? Dari The Mongols dengan adanya Shenlin. 2 kali loh performa Shenlin ini berbeda dengan bagaimana mereka punya performa di game yang pertama. Ditambah lagi dengan adanya efek dari Link gak sih yang bisa dibilang agak sedikit sulit juga untuk bisa dimaksimalkan untuk di meta kali ini kalau nggak ada Angela. Karena menurutku dengan Link yang maju ke depan tapi nggak terlalu besar juga damage-nya dengan adanya nerf kemarin, itu yang ngebuat akhirnya Link tuh dibuat eksklusif untuk jadi eksekutor. Gitu loh, otomatis emang ada pokok damage lainnya yang bisa ngilangin dari 100% HP ke minimal 50% lah. Untuk langsung dihilangkan, dibersihkan semuanya oleh Link. Tapi ini dia untuk damage statistik dari Dawn terlebih dahulu dengan 40.000, dengan juga Reaper di angka 41.000. Angka yang sangat-sangat tinggi tentunya, tapi lebih ke arah tadi kombonya sih sebenarnya. Emang Dawn sama Reaper itu nempel mulus semenjak menit 5 kalau nggak salah. Dengan nempel seperti itu, apalagi Lovely di bagian depan, ini jadinya tuh kayak combo maut gitu loh. Reaper dengan area of effect-nya, Zaman Force dan juga Synchrovision itu juga dengan area of effect-nya. Ngebuat akhirnya The Mongols agak sulit untuk bermain dengan efektif di game kali ini. Apalagi dengan tipikal dari Rings yang bisa dibilang lumayan ketinggalan nih. Dari segi gold, leveling dan juga zoning out yang dimiliki oleh teman-teman dari Incilia ngebuat akhirnya Rings nggak bisa terlalu banyak nge-hit ke arah depan dari Incilia. Iya, permainannya terlalu dinamis sih yang membuat akhirnya 13 menit game berjalan hanya 5-2 ya dari segi eliminasi, tapi objektifnya yang sama sekali nggak ada chance buat The Mongols punya bisa dapetin ya untuk game kali ini. Emang boleh, Ji? Iya, balik lagi ya. Tergantung sih kalau kita ngeliat dari segi draftnya gitu. Tapi emang draftnya dari Incilia emang tipikal yang bakal main early sih. Valentina, Hilda, Tigreal pun kasarnya dia bisa banget main early-nya untuk ngenahan lah bagian depan-depannya. Dan seenggaknya ngejauhin beberapa player yang pengen niatnya untuk melakukan invasi dari awal game. Jadi aman banget untuk offense dan juga defense dari Incilia. Makanya kita akan melihat nih untuk MVP-nya jatuh ke tangan siapa? Apakah Dawn, Reaper, atau Maniak kah yang akan MVP? Karena di game sebelumnya Maniak dan sekarang yang jatuh MVP ke tangan dari Reaper. Dengan utility yang dimaksimalkan, dengan Enchant Talisman, dengan Blood Wings, dengan Glowy Wong juga. Tapi balik lagi dengan setup kayak gini yang dicari adalah skill spamnya. Ya. Yang dicari adalah DPS-nya. Makanya dengan adanya power dari Brave Smite juga, yang penting apa? Yang penting bisa mendeliver damage terus-menerus ke arah dari front line. Dan juga sisinya lumayan gede ya dari Valentina, makanya inilah kenapa alasan Reaper menjadi MVP untuk di game kali ini. Dan yang aku suka dari Reaper untuk di game kali ini juga alokasi dia punya imitasi resource-nya tuh wise banget sih. Kita lihat dia copy karya Hylos punya Glass Pathway juga itu works well somehow. Dengan adanya Eternal Guard juga apalagi ya. Ini yang ngebuat akhirnya ada batasan-batasan yang lagi-lagi nggak bisa dipecahkan nih oleh teman-teman dari tim The Mongols. Khususnya untuk game kali ini yang wah di menit kali ini mereka nggak bisa banyak melakukan hal lah sih. Mau checking bus aja udah auto culik-culik ya. Auto hilang loh. Auto hilang itu padahal ini Hylos yang kita bicarakan. Tapi ya itu dia ya. Dengan adanya ngecek bush. Tapi ya balik lagi dengan posisi yang lagi under gitu.